Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas hukum kekekalan momentum. Andaikanlah misalnya pada lantai licin ini ada balok A dan B, kecepatannya masing-masing VA/VB, masanya MA/MB. Nah, terus kemudian kedua benda ini saling bertabrakan seperti ini karena bergerak berlawanan ya, bertabrakan. A akan berikan gaya pada B, B akan berikan gaya pada A. Gaya interaksi ini merupakan gaya aksi reaksi. Jadi gaya yang diberikan A pada B sama dengan B pada A gitu ya. Setelah tubrukan dengan selang waktu tertentu, misalkan dalam waktu selang delta T gitu ya, maka kedua benda itu akan terpisah sesaat kemudian kecepatannya menjadi V aksen VB aksen. Nah, kita akan menurunkan hukum kekekalan momentum itu dari hukum 2 Newton. Kita ingat bahwa hukum 2 Newton, gaya itu adalah hasil kali massa dengan percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, jadi kalau kita lihat M kali V itu momentum. Nah, M kali delta V itu berarti perubahan momentum. Jadi hukum 2 Newton itu bisa dituliskan dalam bentuk perubahan momentum seperti ini ya. Oke, dari sini kita tahu bahwa FAB dengan FBA itu adalah gaya aksi reaksi. Sehingga saya bisa tuliskan FAB itu sama dengan minus FBA seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini penulisan secara vektor bahwa FAB itu sama dengan min FBA. FAB itu adalah delta P perubahan momentum yang terjadi pada A. Ini kita bagi dengan selang waktu tumbukannya berapa. Nah, gitu ya. Terus kemudian minus, ini berarti delta P yang terjadi pada B, karena ini gaya yang diberikan pada B ke A, dibagi dengan waktu tumbukannya. Nah, ini ternyata kita bisa coret ini ya, delta T-nya bisa kita coret. Delta PA itu adalah PA aksen dikurangi dengan PA. Jadi PA aksen itu adalah momentum setelah tumbukan, PA itu sebelum terjadi tumbukan. Nah, terus kemudian yang sebelah kanan kita urai menjadi PB aksen dikurangi dengan PB. Jadi PB aksen itu momentum setelah tumbukan, PB sebelum tumbukan. Nah, kita bisa mengalihkan ke dalam dulu ini ya. Kita kalikan ke dalam dulu. Min PB aksen ditambah dengan PB. Nah, boleh begitu ya. Nah, terus kemudian saya pindahkan ruas, nanti akan jadi PA plus PB itu akan sama dengan PA aksen plus PB aksen. PA itu momentum A sebelum terjadi tumbukan. Jadi MA dikalikan VA. Nah, momentum B sebelum terjadi tumbukan, MB kalikan VB sama dengan P aksen momentum A setelah terjadi tumbukan, MA kali V aksen plus momentum B setelah terjadi tumbukan, MB dikalikan VB aksen. Nah, rumus yang saya tulis ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Dia akan berlaku ketika selama benda bertumbukan tidak mendapat pengaruh gaya dari luar. Nah, jadi kita beri keterangan di sini bahwa MA, MB itu adalah massa benda A dan B ya. Satuannya tentu kilogram karena massa. Kalau VA, VB itu berarti kecepatan benda A dan B sebelum tumbukan ya, sebelum terjadi tumbukan. Satuannya meter per sekon. Terus kemudian di sini ada VA aksen, VB aksen. Ini adalah kecepatan benda A dan B setelah terjadi tumbukan. Jadi setelah tumbukan ya. Satuan meter per sekon. Jadi kita sudah selesai menurunkan hukum kekekalan momentumnya. Dalam tumbukan itu dikenal ada istilah angka tumbukan atau koefisien restitusi. Jadi ada istilah koefisien restitusi. Kalau sulit mengatakan, bilang aja angka
tumbukan. Nah, angka tumbukan ini sebenarnya itu apa? Angka tumbukan itu sebenarnya menyatakan perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Nah, ini kita bisa turunkan nanti rumusnya. Nah, kita bisa menulis hukum kekekalan momentum di atas ini seperti ini. Jadi MA kali VA. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi minus MA kali VA aksen sama dengan, berarti ini MB VB aksen dikurang dengan MB dikalikan VB. Seperti itu ya. MA-nya ini bisa saya keluarkan. MA berarti ini VA minus VA aksen sama dengan MB dikeluarkan, boleh kan? Gini, VB aksen dikurangi VB. Anggap saja ini sebagai persamaan yang pertama. Ya. Nah, ada suatu jenis tumbukan yang namanya tumbukan lenting sempurna. Jadi kalau lenting sempurna itu jumlah energi kinetik sistem sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan itu sama besar. Jadi artinya tidak kehilangan energi kinetik. Nah, itu disebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Nah, jadi kalau tidak kehilangan energi, berarti jumlah energi kinetik sistem sebelum tumbukan itu harus sama dengan sebelum terjadi tumbukan. Sebelum terjadi tumbukan itu berarti adalah energi kinetik A ditambah dengan B sebelum tumbukan ditambah dengan EK A aksen plus EK B aksen. Berarti ini setelah tumbukan ya. EK A itu berarti setengah MA VA kuadrat, EK B itu setengah MB VB kuadrat. Nah, ini berarti bisa kita urai setengah MA VA aksen kuadrat, ini setengah MB VB aksen kuadrat. Nah, gitu. Setengahnya itu bisa kita coret di sini ya. Jadi setengahnya bisa hilang, dicoret begini. Nah, akhirnya kita bisa memindahkan ruas. Ini saya tulis gini, VA kuadrat. Ini langsung pindahkan ke ruas kiri. MA-nya sama, keluar. Jadi akhirnya dapat VA aksen kuadrat. Seperti itu. Yang sebelah kanan, MB. Jadi ini VB aksen kuadrat. Tetap stay di ruas kanan ya. Terus dikurangi dengan VB kuadrat, ini yang dari ruas kiri pindah ke kanan. Kita akhirnya jadi min di sini ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Ini bisa saya uraikan menjadi VA plus VA aksen dikalikan dengan VA min VA aksen. Nah, ini yang sebelah kiri ya. Lihat, bisa diuraikan seperti ini. Nah, yang sebelah kanan itu berarti VB aksen ditambah dengan VB dikalikan dengan VB aksen dikurangi VB. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menganggap bahwa ini adalah persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini, nanti kita bisa substitusikan dengan persamaan yang pertama ini untuk mendefinisikan koefisien restitusi atau angka tumbukannya. Caranya bagaimana? Ya kita bagi aja persamaan 2 ini dengan persamaan 1. Ruas kiri bagilah dengan ruas kiri, ruas kanan bagilah dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri dibagi ruas kiri, MA habis, VA min VA aksennya habis. Jadi di ruas kiri itu tinggal VA plus VA aksen. Jadi ini persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1 ya. Persamaan 1 akhirnya kita dapatkan VA plus VA aksen. Nah, itu akan sama dengan apa yang ruas kanan ya, dibagi MB bagi MB habis. Ini habis juga VB aksen min VB-nya. Jadi tinggal VB aksen ditambah dengan VB. Kita bisa pindahkan selanjutnya VB aksen ke ruas kiri ya. Jadi VA aksen min VB aksen
itu akan sama dengan VB dikurangi dengan VA, kan gitu ya. Jadi kalau ini saya tulis yang ruas kanan min VA minus VB, kan nggak masalah, sama aja ya. Jadi sekarang kita akan dapatkan bahwa kalau saya pindahkan ruas, jadi kalau saya pindahkan ruas, akhirnya didapat 1 sama dengan minus, ini oper sini, berarti VA aksen minus VB aksen, kemudian dibagi dengan VA min VB. Nah, bilangan 1 ini disebut sebagai angka tumbukan untuk tumbukan yang lenting sempurna. Jadi ini disebut sebagai E. E-nya untuk lenting sempurna itu adalah 1. Nah, nanti harga itu bisa bervariasi. Ya, kita tulis ulang lagi rumusnya bahwa E tadi itu adalah minus V aksen minus VB aksen dibagi dengan VA min VB. Nah, ini adalah rumus angka tumbukan atau koefisien restitusi. Ya. Jadi harga E itu bervariasi memang tergantung dari jenis tumbukannya. Nah, E-nya itu berharga dari 0 sampai dengan 1. Nanti tergantung dari jenis tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu kan ada 3 ya. Jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, kalau tumbukan lenting sempurna, ini E-nya pasti 1. Artinya jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Nah, itu tadi sudah kita buktikan ya, bahwa tidak akan ada kehilangan energi kinetik. Di contohnya kita melempar bola ke tembok kecepatannya 10, dia mantul kecepatannya 10 ya. Oke, terus kemudian yang kedua itu adalah yang namanya tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau sebagian, nilai E-nya itu di antara 0 dan 1. Mungkin bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/4, dan seterusnya gitu ya. Ini tumbukan lenting sebagian itu contohnya adalah katakanlah kepalamu ditonjok oleh temanmu, atau mungkin kita main biliar ya, dan nah, kalau lenting sebagian maka jumlah energi kinetik sistem sebelumnya itu akan lebih besar daripada sesudahnya. Berarti energi kinetik sistem tidak kekal. Artinya sebelum dan sudahnya nggak sama, lebih besar sebelum karena setelah tumbukan itu ada pengubahan energi kinetik menjadi energi misalnya bunyi atau mungkin panas dan sebagainya. Makanya energi kinetiknya jadinya berkurang. Ada energi kinetik yang hilang gitu ya. Nah, terus kemudian jenis yang ketiga adalah yang namanya tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, ini tumbukan tak lenting sama sekali. Tak lenting sama sekali atau tumbukan tak elastis. Kalau ini E-nya sama dengan 0. Perhatikan baik-baik. Kalau E-nya 0, ini E-nya 0 ya. Kalau E-nya 0, maka otomatis pembilangnya ini harus 0. Kalau pembilangnya 0 berarti VA aksen dengan VB aksen itu harus sama. Ya, harus sama karena E-nya 0. Artinya apa? Dalam tumbukan lenting tidak lenting sama sekali ini berarti setelah benda bertumbukan, dia akan lengket terus bergerak bareng. Nah, itu ya. Bendanya lengket terus bergerak bareng. Nah, itu yang namanya tumbukan tak lenting sama sekali. Misalnya ada balok terletak di lantai, kemudian tembak peluru bersarang di dalamnya, terus kemudian balok dan peluru bergerak bersama-sama. Itu adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Ini pun tidak akan kekal energi kinetiknya. Artinya jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu akan lebih besar setelahnya. Kenapa? Lebih besar sebelum ya karena memang ada energi kinetik yang hilang berubah menjadi energi yang lain. Yang sudah saya berikan contoh tadi adalah mungkin energi bunyi, terus kemudian mungkin panas atau kalor yang muncul di situ ya.
Oke, jadi sampai di sinilah kita menurunkan tadi hukum kalan momentum dan juga angka tumbukan atau koefisien restitusi. Nanti kita akan lanjut dengan banyak contoh soal.